Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma afdhalus shalati wa azka taslim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih melanjutkan risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Al-Hajj. Pada pertemuan yang sebelumnya, ketika kita membahas materi ini, kita sudah masuk ke wilayah kelompok-kelompok atau sekte-sekte, aliran-aliran yang perlu diwaspadai, yang terutama berada di wilayah Islam. Artinya memang diakui atau tidak diakui, di dunia Islam ini perjalanan sejarah memunculkan ketika ada interaksi antara Islam dengan agama-agama yang lain, ketika ada asimilasi pola keislaman dengan pola keberagaman yang lain, kemudian muncul kelompok-kelompok baru dalam Islam. Dua kelompok pertama yang sudah dibahas Yahya Hasyim Asy'ari, yang pertama disebutkan adalah kelompok yang mengikuti pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, pemikiran Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Dan sekarang ini berkembang kelompok yang disebut Salafi atau Wahabi. Kemudian setelah membahas itu, Yahya Hasyim Asy'ari membahas kelompok Syiah. Nah, di antara Syiah di sini disebutkan, di antara kelompok Syiah sebagian ada yang memahami seperti itu, tapi juga kita bisa memahami yang lain. Meskipun memang di Syiah ini juga muncul kelompok-kelompok yang punya pola pikir seperti yang akan kita bahas ini, tapi ternyata tidak hanya di Syiah saja. Di kalangan dunia Islam pun pemikiran yang akan kita bahas ini muncul selain di kelompok Syiah. Maka kita baca dulu. Wa minhum ibahiyun yaquluna innal abda idza balagha ghayatan lima habbatin wa sofa qalbu minal ghaflah wa ikhtarul imana 'alal kufri wal kufrani saqata anhul amru wan nahy. Di antara kelompok Syiah, termasuk di antara kelompok yang perlu diwaspadai adalah kelompok ibahiyun, disebutkan oleh Yahya Hasyim Asy'ari ibahiyun. Dari kata ibahah. Ibahah ini abaha yubihu ibahah, ini memperbolehkan sesuatu yang tidak boleh. Bagaimana ciri khas kelompok ibahiyun? Yaitu ketika seorang hamba sudah sampai ke derajat puncak dengan kecintaannya kepada Allah, hatinya betul-betul bersih dan lepas dari kelalaian kepada Allah. Apa mungkin dalam titik-titik tertentu orang yang sudah sangat terlatih, zikir, ini pola perkembangan orang yang berlatih zikir ya. Orang yang berlatih zikir itu pertama tahapannya memaksa bibir untuk berzikir. Memang ajarannya dari ulama-ulama begitu. Ketika bibir ini sudah betul-betul terbiasa sehingga refleks berzikir, kemudian diarahkan untuk melatih sambung ke hati. Ketika sudah mulai bisa sambung sekali, 2 kali, 3 kali nyambung dengan hati, ini dipaksakan hati terus berzikir. Setelah zikir dalam hati, akhirnya dia akan hatinya ingat kepada Allah secara refleks. Ini bisa terjadi. Nah, ini yang digambarkan sini sofa qalbu minal ghaflah. Ketika hatinya sudah bersih dari kelalaian dari Allah, wahtarul iman al kufri wal kufrani, dan dia lebih memilih
yakin kepada Allah, sudah mengabaikan segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, disebutkan saqata anhul amru wan nahyu. Perintah dalam menjalani agama, larangan dari ketentuan agama itu sudah gugur dari dia. Artinya dia melakukan apapun dianggap tidak berdosa. Ini yang salah. Di titik ini yang salah. Titik awal sofa qalbu anil ghaflah ini mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi meskipun kecil. Sehingga di sebagian pembahasan ulama tasawuf ada istilah mahfud, bukan maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Tapi orang yang sudah betul-betul terbiasa terlatih, dia akan mahfud. Maknanya hampir sama, tapi berbeda. Mahfud masih memungkinkan dia melakukan perbuatan dosa. Ini mahfud. Nah, orang ketika seseorang itu ingat kepada Allah, kan mustahil melakukan perbuatan dosa. Ya kan? Dia mustahil meninggalkan sholat ketika hatinya ingat kepada Allah pada saat masuk waktu sholat. Kalau sampean sholat glador awal waktu azan, mergo gak eling Gusti Allah wae. Terus malah gak gelem ndang sholat. Pacaran kaya mungkin pas pacaran kelingan Gusti Allah. Kan mustahil itu. Paling bare bar pacarane lagi kelingan. Pas melakukan hal-hal yang terlarang, tidak mungkin ingat kepada Allah. Nah, ketika hati selalu ingat kepada Allah, ini mustahil kan melakukan perbuatan dosa. Ini kondisi makhluk. Ini benar dalam tahapan ini. Tapi ketika sudah diyakini saqata anhul amru wan nahyu, dia sudah gugur dari kewajiban menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di titik inilah yang salah. Tapi ini ada. Kelompok-kelompok dalam Islam itu ada. Saya katakan tidak hanya di kalangan Syiah saja, meskipun di sini disebutkan di kalangan Syiah. Contohnya, orang kejawen. Orang kejawen, sebagian dari kejawen ada yang sampai ke level ini. Bukan hanya kejawen. Ada kelompok dalam Islam, mereka mengaku Islam, juga memakai Al-Quran. Mereka meyakini seperti apa yang dijelaskan di sini nanti. Apa kelompok itu? Ingkar sunnah. Pernah dengar? Pernah sebagian. Ingkar sunnah ini tidak mau memakai hadis. Mereka lebih suka menyebut diri dengan Quranis. Hanya memakai Al-Quran. Jadi kalian jangan terjebak. Nanti ketika ada kelompok-kelompok tertentu atau postingan-postingan tertentu di internet yang ketika awalnya bagus, diikuti, selalu memakai Quran dan Quran, apapun sadarannya hanya Quran. Coba kalian perhatikan, kalau sampai ke level tertentu menolak hadis, nah ini jelas kelompok Quranis. Wah, ini banyak ini di internet, sangat banyak. Bahkan banyak Quran terjemahan versi Quranis yang dipakai oleh orang-orang Islam. Penerjemah dari Mesir namanya Rashad Khalifah. Rashad Khalifah ini Quranis, ingkar sunnah, tidak mau pakai hadis. Kalau di Indonesia tahun 70-an muncul penulis yang bernama Nazwar Syamsu. Ini Quranis. Pola pikirnya hampir seperti ini. Hampir seperti yang disampaikan Yahya Syam Asy'ari di bab ini. Lanjutkan dulu. Wala yudkhilullahu nara birtikabil kabair. Dengan dia melakukan dosa besar, dia tidak masuk neraka. Nah, ini tidak dibenarkan. Dalam agama kita tidak bisa dibenarkan. Tapi ada yang berpikiran seperti ini. Wa ba'dhum yaqul innahu tasqutu anil ibadatul dhahirah. Wa takunu ibadatuhu tafakkur wa tahsinul akhlaqil batinah. Sampai pada level tertentu ketika dia sudah tinggi derajatnya, dia sudah tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah zahir. Artinya gak sholat, ora apa-apa. Ibadahnya adalah tafakkur wa tahsinul akhlaqil batinah. Bertafakur, melakukan kontemplasi, perenungan dan ibadah batin, maka itu ibadah mereka.
Kelompok ini ada. Yang saya katakan ingkar sunnah tadi dan sebagian kejawen berpikiran seperti ini. Yang disampaikan oleh Yai Hasyim Asy'ari ba'dhum yaqul tadi. Sebagian dari kelompok itu meyakini bahwa ibadah itu apa? Sholat itu apa? Ya berbuat baik itu sholat. Kalau sholat itu digambarkan dengan kita ruku, takbiratul ihram, sujud, padahal yasjudu lahu ma fis samawati wal ard. Alasan mereka. Yasjudu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua langit bumi membaca tasbih, langit bumi bersujud kepada Allah. Apakah langit juga takbiratul ihram? Alasan mereka. Apakah langit juga rukuk? Apakah bumi juga sujud? Padahal semua yang di langit dan di bumi bersujud kepada Allah. Maka sujud kepada Allah itu tidak harus dengan gerakan sholat menurut mereka. Ini ada. Kalian belum pernah ketemu kan kelompok seperti ini? Saya pernah berdebat sampai 4 tahun lebih mengikuti pemikiran kelompok seperti ini di grup-grup di Facebook. Nah, itu saya 4 tahun lebih. Mereka kecampuran pemikiran liberal, kecampuran pemikiran Syiah, kecampuran pemikiran kejawen. Pokoknya sesuai dengan Quran, versi pemahaman mereka dipakai. Tapi ya macam-macam. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Sholatnya apa? Pokoknya berbuat baik, itulah sholatnya. Jadi disebutkan oleh Yai Hasyim Asy'ari. Ternyata Yai Hasyim Asy'ari juga memahami pergerakan kelompok seperti ini. Itu yang kalau memang ingkar sunnah ini berkembang di Indonesia di era tahun 70-an berkembangnya. Kemudian di akhir tahun 70 sempat dinyatakan aliran sesat oleh Kejaksaan Agung, disebut sebagai aliran sesat. Cek dulu ya suara itu. Kemudian belakangan ini muncul lagi, tapi munculnya di media sosial. Mereka underground, tidak mau menunjukkan mereka di dunia nyata, di masyarakat tidak menunjukkan. Sing putri ya sudah yang karena ya berinteraksi dengan kita tidak menolak, tapi mereka nggak mau sholat. Sholatnya apa? Tahsinul akhlaqul batinah. Yang penting akhlaknya apik, sudah ibadahnya itu. Kalau kejawen mungkin pernah ketemu. Di kejawen juga seperti itu. Maaf, ini bukan untuk membenci kelompok kejawen ya. Kita hanya menjelaskan dalam dataran keilmuan agama kita itu salah. Dan sebagian mereka juga membenci Islam. Islam ala kita. Sebagian mereka juga masih menerima Islam ala kita, bergaul dengan baik. Artinya tidak semuanya memusuhi kita. Kalaupun kita menghormati mereka sebagai sesama manusia dan sebagai sesama bangsa Indonesia, bagus. Tapi kalau bicara di wilayah akidah dan ilmu, maka mereka jelas salah. Ini disebut Yai Hasyim Asy'ari. Qala Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya. Wa hadza kufrun wa jahdatun majidil qudul wa dhalalah. Kelompok ini kufur, jindrik dan sesat. Ini yang dipakai oleh Yai Hasyim Asy'ari. Kalau ada kelompok seperti ini sudah layak dikatakan murtad atau kufur. Meskipun mereka mengaku Islam. Kenapa? Mereka menyatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Salah satu kaidah menganggap murtad, dianggapnya seorang muslim sebagai murtad, salah satunya adalah ketika menolak status wajibnya dari hal yang wajib dan disepakati status wajibnya oleh ulama. Karena ada yang wajib tapi tidak disepakati oleh ulama, ada yang haram tapi tidak disepakati oleh ulama keharamannya, ada kan? Tidak mujma' alaih, tidak menjadi kesepakatan. Tapi kalau sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama, kemudian kita menyatakan itu tidak wajib, murtad.
Kalau sudah dinyatakan haram dan disepakati keharamannya oleh ulama, kita menyatakan tidak haram, murtad. Itu namanya walam yuhallil halalah, walam yuharrim haram. Tidak menganggap hal yang halal itu halal, tidak menganggap hal yang haram itu haram. Yang dimaksud ini adalah hal yang halal dan haram yang sudah disepakati. Kalau belum disepakati, belum bagian yang menjadi kesepakatan ulama, ada yang menyatakan haram, tidak murtad. Contohnya bekicot. Bekicot kan tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Karena di situ masih khilafiyah, ketika ada yang mengatakan bekicot halal, tidak murtad. Jadi ojo salah nih. Kok kita memilih yang haram. Anjing najis, ya kan, di mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab Maliki anjing tidak najis. Karena anjing dianggap tidak najis, seandainya loh ya, seandainya ada yang menyatakan itu halal, selama disembelih dengan pijakan dasar tidak najis, maka ya tidak masalah. Oh, enggak najis kok. Tidak murtad. Paham ya? Ini salah satu kaidah kita menganggap orang itu murtad atau tidak murtad, salah satunya itu. Banyak dong kaidah-kaidahnya. Terus kelompok ini kufur. Walakinnal ibadiyun maujuduna min qadimi zaman. Juhalun dolalun laisa lahum ra'sun ya'lamul ilma syar'iyya kama yanbaghi. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak memiliki pemimpin tokoh yang memang betul-betul memahami ilmu syariat yang baku. Kelompok ini tidak ada pemimpin atau ulama yang betul-betul memiliki ilmu syariat yang kuat pijakannya. Saya katakan tadi, termasuk ingkar sunnah itu, mereka sebenarnya orang bodoh-bodoh. Junub, versi mereka, junub itu tidak harus orang yang setelah melakukan hubungan suami istri atau setelah mandi basah. Lain kuntum junubang fattoharu itu, junub itu tidak seperti itu versi mereka. Kenapa? Karena ada ayat lain. Fakusihi an junubin. Perhatikan anakmu dari jauh. Maka junub versi mereka adalah orang yang berpergian jauh, itu junub versi mereka. Kenapa? Karena ada ayat kata yang menyebutkan kata anjunubin. Dan yang mana pada ayat fakusihi anjunubin ini menunjukkan makna perhatikan dari jauh. Ketika ibu Nabi Musa melepaskan Nabi Musa ketika masih bayi. Ya ini pemahaman yang ngawur. Kota apik tapi tanpa ilmu syariat yang jelas. Jadi Hasyim Asy'ari juga menjelaskan kelompok ini adalah kelompok yang tidak memiliki pijakan ilmu syariat, tokoh yang memiliki pijakan ilmu syariat yang kuat. Oke, cukup ya. Kelompok ibadiyun atau kelompok yang lebih memilih hal yang haram menjadi halal ketika dalam level-level tertentu dalam keberagamaan. Oke, lanjut. Faminhum man qala bitanasukhil arwafi wa intiqaliha abadal abadi fil asrosi. Takhruju min badanin min badanil akhari min jiji'i aw ghairihi. Di antara kelompok-kelompok yang perlu diwaspadai adalah kelompok yang mengatakan adanya tanasukul arwah. Tanasukul arwah itu apa? Perpindahan roh, perpindahan jiwa dari satu jasad ke jasad yang lain. Reinkarnasi. Ketika seseorang sudah mati, maka rohnya, jiwanya akan pindah kepada yang lain. Ini tidak sama dengan kerasukan. Tidak sama dengan kerasukan.
Kadang orang kerasukan mengaku ini kakeknya, ini buyutnya, ya kan? Itu jin, bukan roh. Kalau orang mengatakan kerasukan roh itu salah, itu jin yang merasuki. Oke? Nah, tanasukhil arwah ini reinkarnasi, ini juga ada di Islam. Ada di kalangan Islam, terutama dari kalangan Syiah. Terutama dari kalangan Syiah, ada yang mengalami reinkarnasi. Wazama'a haula anna ta'dibaha wa ta'aimaha fiha bihasabi zakaiha wa khabatiha. Menurut kelompok-kelompok yang meyakini reinkarnasi ini, mereka siksaan dan nikmat sesuai dengan jiwanya, apik eleke jiwa dalam kehidupannya. Semakin baik jiwa dalam kehidupannya, maka dia siksanya semakin berat. Semakin baik, semakin ringan siksanya. Semakin banyak nikmatnya. Hampir sama saya dengan Islam. Semakin buruk kelakuannya dalam kehidupan, semakin buruk jiwanya, maka dia akan semakin buruk siksanya dan semakin kecil nikmatnya. Sebenarnya hampir sama di titik ini. Tapi mereka meyakini adanya perpindahan roh jiwa dari satu fisik ke fisik yang lain. Ini inkarnasi. Qala Syihab Al-Khawajiyu fi syarhi ala syifa faqad kaffarahum ahlu syar'i lima fihi min takdzibillah wa rasulih wa kutubihi. Menurut kitab dari Imam Syihabuddin Al-Khawaji dinyatakan kelompok ini juga kafir. Ulama-ulama menyatakan kelompok ini adalah kelompok yang kafir ketika sampai meyakini adanya tanasukhul arwah atau reinkarnasi. Ini kelompok keempat yang perlu diwaspadai dalam kehidupan kita. Nah, ini kalian tidak mungkin terjebak karena kalian sudah terlalu yakin reinkarnasi di Islam tidak ada. Tapi yang tadi masih sangat mungkin kalian terjebak. Kenapa? Yang saya katakan Nazwar Syamsu dari Sumatera Barat. Nazwar Syamsu seorang penulis yang saya katakan ingkar sunnah tadi, dia juga alumni IAIN. Kuliah yang IAIN. Padha karo sampean yang IAI Pangeran Diponegoro. Padha. Dia di Usuluddin. Tapi kalau kalian sebagian yang di Tarbiyah, dia di Usuluddin. Nah, ini alumni Institut Agama Islam, tapi akhirnya menjadi penulis ingkar sunnah. Ini loh ya enek wong sing gawe tesis, bukan skripsi loh ya ini. Ada baru-baru ini orang yang membuat tesis tentang membela pemikiran Nazwar Syamsu. Kok yo nganti kaya di iso lulus ngono lho. Iki sing bodho dosene apa saking pintere bocahe mempertahankan tesisnya dalam ujian. Iso lulus, ada tesis yang membela pemikiran Nazwar Syamsu. Oke, lanjut. Kelompok keempat adalah reinkarnasi.